pribadi tentang penerapan nyata Pancasila di zaman modern masa sekarang oleh generasi muda. Mata kuliah Pancasila dan dosen kami Dr. Anton Sudanto, SH.MH. Pada mata kuliah ini, kami kelompok 5 akan memberi pendapat kami masing-masing sesuai dengan tema yang diambil. Mari kita dengarkan pendapat masing-masing pribadi dari kelompok 5. Nama saya Imelda Novantisari, NPM 2243087014. Saya mahasiswi konversi S1 dari Ilmu Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini saya akan berpendapat pribadi tentang penerapan nyata Pancasila di zaman modern saat ini oleh generasi milenial atau generasi muda. Semangat persatuan dan kesatuan itu merupakan bentuk dari semangat Pancasila yang akan diterapkan dalam kehidupan. Pancasila juga merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dengan itu, Pancasila dijadikan pedoman generasi milenial untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Generasi milenial memiliki semangat produktivitas yang tinggi serta memiliki relasi yang baik antara generasi lainnya. Tetapi karena hidup di era yang serba otomatis, cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh tren dan budaya luar. Akibat dari tidak seimbangnya antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila, yaitu ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri, seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan generasi milenial menjadi manusia yang individualis, juga kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Langkah antisipasi ini dapat dilakukan dengan cara seperti contohnya pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia, dan juga pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya juga seperti mencintai produk dalam negeri, dan juga lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi pada bidang politik, ekonomi, maupun budaya dan bangsa. Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila juga sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi. Begitu pentingnya Pancasila bagi negara Indonesia, karena jika tidak berpedoman pada Pancasila, Indonesia akan bubar. Kita juga bisa memulai dari mencintai diri sendiri, lingkungan, keluarga, dan negara, dan juga melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila. Sekian pendapat pribadi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Robani dari Fakultas Farmasi. Saya dari kelompok 5 Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pendapat pribadi saya mengenai penerapan nyata Pancasila di kalangan di zaman modern ini pada masa sekarang oleh generasi muda. Penerapan nyata Pancasila di zaman era modern ini masih terlihat banyak masyarakat atau pelajar yang masih tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bisa dibuktikan dari pada saat azan berkumandang, masih banyak pelajar yang masih tetap nongkrong. Lalu saat berkumpul juga masih banyak orang yang memperlihatkan sikap individualnya. Lalu masih banyak yang pilih kasih, lalu saling berkelompok dalam berteman, dan rasa gotong royong yang semakin memudar. Jadi dapat disimpulkan bahwa
penerapan nyata di zaman modern ini masih belum terimplementasikan dengan baik oleh generasi muda. Masih banyak generasi muda yang acuh terhadap nilai-nilai tersebut. Maka perlu adanya penerapan kembali nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda. Nah, bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan saling memahami antar generasi muda dan diharapkan ada penyesuaian dengan kondisi zaman. Bisa dengan peran media sosial, karena di zaman sekarang ini melalui media sosial berbagai informasi mudah bisa kita dapatkan. Jadi bisa dimanfaatkan dan bisa untuk saling memahami. Lalu bisa juga harus adanya integrasi antara media sosial dan media televisi. Nah, lalu implementasi pada nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini juga bisa diterapkan mulai dari menumbuhkan sifat nasionalisme oleh generasi muda tersebut. Jadi sifat nasionalisme ini juga bisa digali pada saat momentum penting negara, seperti peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan juga hari besar-besar lainnya. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh ini, misalnya semangat untuk mengukir prestasi, belajar dengan sangat giat dan sungguh-sungguh demi nama baik bangsa dan negara, cinta serta bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Hadi Wibowo, NPM 2243082016. Saya adalah mahasiswa konversi S1 Farmasi Universitas 17 Agustus tahun 1945. Dalam video kali ini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang Pancasila pada zaman sekarang ini. Sebelumnya video ini dibuat untuk pengganti UAS mata kuliah Pancasila, di mana tidak ada ujian tertulis, maka dibuatlah ujian untuk video ini. Pendapat saya tentang Pancasila pada zaman saat ini masih kurang ya, terbukti masih adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, masih adanya kesenjangan sosial antara kelas menengah, kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Kemudian masih adanya terdapat perbedaan antara suku, baik suku, agama maupun budaya. Tapi di dalam perbedaan ini, kalau diimbangi dengan Pancasila yang ada di dalam jiwa kita, maka perbedaan ini akan musnah. Kemudian saran saya untuk generasi muda saat ini, yang pertama yaitu mari kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana kalau kita sudah meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah maka hal-hal yang negatif maka akan terhindari, maka hal-hal positif akan terus mendekat kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu saran saya agar pendidikan Pancasila tetap ada pada jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jangan hanya pada Pancasila tertulis, tapi penerapan pada masyarakat sekitar harus tetap juga diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu mari kita ajarkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena itu akan berdampak kepada bangsa Indonesia ini. Kemudian yang terakhir dari saya, mari kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang masih kurang mampu. Mari kita bantu agar kondisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fatoni dari Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Di sini saya dari prodi S1 Farmasi.
Eh, di sini saya akan menjelaskan penerapan Pancasila pada era modern pada generasi muda. Pancasila itu apa sih sebenarnya? Pancasila merupakan ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dari Pancasila sendiri ialah dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuannya Pancasila itu sebagai pedoman kehidupan sehari-hari? Karena agar tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman tingkah laku tidak memandang era ataupun zaman. Di sini apa aja sih tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era modern? Yang pertama, munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan juga yang kedua, masuknya budaya asing yang menyikis budaya asli dari Indonesia sendiri. Yang ketiga, masuknya kebiasaan atau informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini apa aja sih langkah-langkah kita sebagai generasi muda untuk menciptakan Pancasila itu sebagai pedoman jati diri muda-mudi Indonesia sekarang ini? Itu banyak langkahnya. Langkah antisipasi bagi kita generasi milenial untuk selalu mengingat bahwa Pancasila itu sebagai jati diri dari bangsa Indonesia. Yang pertama, itu harus setiap generasi muda harus menciptakan kebiasaan yang baik. Contohnya, pendidikan agama yang harus menjadi tiang perannya penting bagi generasi muda. Yang kedua, pendidikan Pancasila itu harus diterapkan pada usia muda, semisal dari SD, SMP ataupun SMA. Dan lebih baik lagi jika di masa kuliah itu harus ada pelajarannya. Yang ketiga itu menanamkan dan melaksanakan ajaran agama sebaik-baiknya. Dan yang paling terakhir itu apa? Mencintai produk-produk Indonesia. Itu aja sih dari saya. Kenapa begitu pentingnya Pancasila bagi negara Indonesia? Karena jika tidak berpedoman pada Pancasila, Indonesia akan tidak karuan ataupun dia akan hancur karena memiliki jati diri lain. Kita juga bisa memulai dari mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga, mencintai lingkungan, dan juga mencintai nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja dari pendapat saya pada penerapan Pancasila bagi generasi muda. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Jonision Sigalingging, saya dari Administrasi Publik dengan NPM 2236040002. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat pribadi tentang penerapan Pancasila di era modern sekarang ini. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan jiwa tingkah laku generasi milenial. Generasi muda akan memainkan peran penting dalam keberlangsungannya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Generasi milenial memiliki semangat produktivitas yang tinggi serta memiliki relasi yang baik antar generasi lainnya. Namun karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh tren dan budaya luar. Hal ini yang menjadi titik krisis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Perkembangan teknologi ternyata masih menjadi hambatan untuk mendapatkan dan menyatukan anak bangsa akibat dari tidak seimbangnya antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila. Adapun ciri khas bangsa kita seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadi generasi milenial menjadi manusia yang individualis serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Untuk membatasi diri dari krisisan jati diri bangsa akibat besarnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini akan kembali kepada Pancasila. Langkah antisipasi ini dapat dilakukan dengan cara 1. Pendidikan agama yang harus menjadi peran penting untuk membentuk ketakwaan kepada diri generasi muda Indonesia. Yang kedua, pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dalam menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Ketiga, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila. Keempat, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dari terus menjaga jati diri negara. Para generasi milenial akan dituntut untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikir kreatif sehingga dikhawatirkan banyak remaja akan mulai melupakan jati diri negara Indonesia. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh besar dan dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi. Pancasila memiliki peran penting dalam Indonesia. Begitu pentingnya Pancasila bagi Indonesia karena jika tidak berpedoman kepada Pancasila, Indonesia akan bubar. Kita juga bisa memulai dari mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila. Sekian dari Halo, saya Safara Fida Galia dari program studi administrasi publik. Jadi menurut saya penerapan Pancasila pada generasi milenial ini memang membutuhkan strategi yang khusus dan kreatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan generasi muda. Metode indoktrinisasi dalam penanaman nilai Pancasila sudah tidak bisa lagi digunakan kepada kaum milenial. Fleksibilitas harus dilakukan. Memanfaatkan media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode yang paling efektif. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi juga tidak selalu berdampak negatif. Salah satunya justru berperan sangat besar dalam penerapan nilai Pancasila. Contoh penerapannya yaitu pada sila ketiga yang bisa kita lihat seperti kecintaan masyarakat terhadap produk lokal meningkat. Dengan banyaknya platform marketplace saat ini dapat membuka sekaligus membuktikan bahwa produk lokal juga mampu bersaing dengan produk internasional. Dan masyarakat sudah mulai menyadari akan hal itu. Mereka juga sudah tidak lagi malu menggunakan produk lokal. Salah satu contoh brand lokal saat ini yang digemari oleh kaum milenial dan produknya terpampang di Times Square New York yaitu Erigo.
Keberhasilan Erigo dalam memperkenalkan diri dan memperluas pasar menjadi salah satu bukti bahwa produk lokal Indonesia punya potensi di mancanegara. Nah, jika hal ini banyak diikuti oleh pengusaha lokal lainnya dan kecintaan produk lokal terus meningkat, maka akan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia dan cita-cita bangsa dalam mensejahterakan rakyat Indonesia bukan lagi hal yang mustahil. Maka dari itu, mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi yang ada untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila demi Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih. Nama saya Rina. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Nah, di sini menurut saya penerapan nyata Pancasila yang dilakukan oleh generasi muda di era modern ini salah satunya yaitu partisipasi mereka. Partisipasi dalam bentuk mengumpulkan dana yang dimana nantinya dana tersebut akan disalurkan atau diberikan kepada korban bencana gempa yang terjadi di Cianjur kemarin pada tanggal 5 sampai 8 Desember. Gempa tersebut memakan banyak korban jiwa dan runtuhnya rumah warga atau rumah masyarakat. Nah, di sini bentuk yang mereka lakukan atau aktivitas yang mahasiswa dan pelajar lakukan ini adalah bentuk dari penerapan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di situ adanya rasa peduli terhadap sesama yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar ini. Mereka peduli terhadap warga Cianjur yang terkena gempa atau menjadi korban dari gempa kemarin. Dan yang mereka lakukan adalah salah satunya yaitu penerapan Pancasila sila kedua. Di situ terdapat rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan, mereka melakukan aktivitas itu atau partisipasi itu nantinya akan diberikan kepada para korban. Menurut saya itu adalah salah satu penerapan Pancasila, karena di situ adanya rasa peduli terhadap sesama, rasa ingin menolong. Kemudian di situ juga mereka tidak melihat dari suku, ras maupun bahasa ataupun sejenisnya. Mereka tidak melihat, tidak memandang dari itu semua. Ini adalah salah satu juga bentuk penerapan Pancasila sila ketiga menurut saya, karena di situ adanya persatuan Indonesia, persatuan tanpa melihat ras, tanpa melihat perbedaan antara mereka. Mereka melakukannya itu mungkin itu pendapat dari saya mengenai penerapan nyata Pancasila yang dilakukan oleh generasi muda di era modern ini. Saya Rina, mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi milenials disebut-sebut akan menentukan arah masa depan. Seperti apa disrupsi yang diakibatkan oleh kebiasaan milenial? Berikut ini informasinya untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Febriani, NIM 2236040008 dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di video kali ini, saya akan menampilkan video narasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pancasila. Pada narasi kali ini membahas tentang penerapan Pancasila di generasi muda, di kalangan generasi muda di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah Pancasila sebagai landasan normatis telah mengakar begitu kuat. Pancasila itu merupakan suatu mental yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dengan begitu, Pancasila dijadikan pedoman pada generasi milenial untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tetapi Pancasila masih belum banyak diimplementasikan ke dalam nilai operasional kebijakan dan tindakan. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Generasi milenial itu sendiri adalah generasi yang saat ini berumur kisaran belasan hingga 20 tahunan awal. Merupakan generasi di usia produktif, generasi yang akan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dalam kisaran usia tersebut, anak-anak muda sebenarnya sudah tahu tentang apa itu Pancasila. Tetapi, apabila ditanyakan tentang implementasinya, masih belum terlalu serius untuk diimplementasikan. Di Indonesia, implementasi Pancasila masih sebatas teori yang diajarkan di sekolah. Sedangkan anak-anak zaman sekarang saat ini lebih butuh panutan atau seorang role model, yaitu seseorang yang benar-benar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. MPR dan PBIP mempunyai tugas untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila tersebut agar dapat hidup di tengah masyarakat. Hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan. Mereka juga dapat dengan mudah terpengaruh oleh tren dan budaya dari luar. Hal inilah yang dapat menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Akibat dari ketidakseimbangan antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila dapat mengakibatkan generasi milenial menjadi manusia yang individualis, serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Penguatan nilai-nilai Pancasila dari pengikisan jati diri bangsa akibat pesatnya perkembangan teknologi sangat diperlukan. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda di Indonesia. Pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda untuk membangkitkan semangat Pancasila. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya dengan mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir adalah lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. Hanya anak
bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak memungkinkan kita mengharapkan dari bangsa lain. Saya Imelda Febriani, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf jika ada salah kata dan dalam pengucapan. Semoga pendapat dari masing-masing kami bisa menjadi acuan untuk menguatkan Pancasila di zaman modern saat ini untuk negara kita Indonesia. Sekian dan terima kasih.